You can speed it up. I thought about how I could explain the inevitable. If other people could move within the frozen world. Di sebuah tempat perbelanjaan, pemuda ini tanpa diduga bisa menghentikan waktu. Karena kemampuan aneh tersebut, ia pun memanfaatkan ke arah gadis yang dia mau. Di awal film, kita diperlihatkan pemuda bernama Ben yang merupakan mahasiswa kesenian di salah satu kampus. Di mana masalahnya saat ini, ia sedang galau setelah pacar cantiknya yang bernama Susie memutuskan hubungan dengannya. Hubungan yang sudah berjalan 2 tahun tersebut selesai begitu saja yang membuat pemuda itu sangat terpukul. Perkuliahannya pun terganggu karena perpisahan tersebut cenderung tidak masuk akal baginya. Apalagi setelah mengetahui kalau Susie sudah menemukan penggantinya secepat itu. Sementara sahabatnya yang bernama Sam menasehatinya agar Ben lupakan mantannya itu. Namun Ben yang mengetahui kalau Sam juga tidak sebagus itu dalam berhubungan dengan lawan jenis, tak terlalu menggubris nasihatnya. Di saat kuliah, dosennya pun memarahinya karena menggambar objek lain yang tidak sesuai instruksi. Ben yang tinggal di asrama kampus makin menderita saat mendengar mahasiswa lainnya yang sibuk dengan pasangannya masing-masing. Karena hal itu, ia pun mencoba peruntungan dengan menelpon Susie. Saat teleponnya dijawab, ia memohon untuk kembali bersama sambil berulang kali meminta maaf. Namun sayangnya Susie dengan tegas menolak ajakan tersebut. Setelah itu, Ben yang tidak bisa tidur mulai membuka foto lamanya bersama sang mantan. Di saat ia mau membakar foto tersebut, Ben mengurungkan niatnya yang menandakan kalau Susie sangatlah berarti. Beberapa hari berlalu, Ben semakin sering begadang yang membuat hidupnya mulai tidak jelas arahnya. Walau sudah melakukan berbagai kegiatan untuk melupakan masalahnya, ia masih belum bisa mengeluarkan Susie dari pikirannya. Suatu malam saat Ben sedang berjalan di sebuah toko, ia melihat lowongan pekerjaan untuk shift malam di toko tersebut. Ia pun mengajukan diri dan bos toko langsung menerimanya walau pemuda tersebut tidak terlihat antusias. Keesokan malamnya, Ben pun mulai bekerja dan memanfaatkan masalah insomnianya untuk menghasilkan uang. Salah satu rekan kerjanya yang bernama Sharon menyambutnya dengan hangat sebagai pekerja baru. Suatu malam, Sharon datang terlambat dan si bos menegurnya. Namun Ben tampak kesal saat melihat tangan bosnya usil ke gadis itu. Beberapa hari bekerja, Ben masih belum bangkit dari masalahnya dan ia sering kali melamun. Saat bosnya melihat hal itu, ia pun langsung memarahinya agar fokus dalam bekerja. Sementara keanehan juga terlihat pada Sharon yang tidak mau melihat jam agar waktu tidak terasa lama saat bekerja. Rekan kerja Ben lainnya yaitu Barry terpaksa bekerja di sini setelah gagal menjadi seorang konten kreator. Barry memiliki tandeman yang bernama Matt yang juga selalu bercanda saat bekerja. Di mana di suatu waktu keduanya mengerjai pembeli dengan memasukkan botol sampo berbentuk unik untuk menebak apakah para wanita mau membeli setelah melihat bentuknya yang mirip sesuatu. Suatu malam saat si bos sudah pulang, mereka memanfaatkan dengan balapan skuter hingga menabrak pembeli. 2 minggu berlalu dan belum bangkit. Ben mulai bosan dengan rutinitas toko dan merasa waktu berputar dengan cepat. Ia pun membayangkan bisa menghentikan waktu, yang secara ajaib hal itu benar-benar terjadi. Para pembeli yang tidak bergerak tersebut membuatnya bisa dengan leluasa memandangi mereka. Di saat itu, ingatan masa kecilnya muncul yang merupakan penyebab awal ia mulai tertarik dengan bentuk tubuh wanita.
She was in her late teens and was studying English at a nearby school. The walk from the shower to her room didn't need to be a modest one. It was at that moment that something very... Yaitu manakala tetangganya tak sengaja ia lihat tanpa pakaian. Melihat keindahan tersebut, Ben kecil pun bercita-cita bisa menghentikan waktu agar momen tersebut tidak cepat berlalu. Sekarang karena kemampuannya itu, ia bisa berbuat sesukanya pada pembeli wanita sesuai cita-citanya. Sebagai mahasiswa seni, Ben pun menggunakan kesempatan itu untuk mengabadikannya lewat lukisan. Namun setelah selesai melakukannya, ia kembali merapikan pakaian mereka tanpa berbuat lebih lanjut. Bukan hanya itu, Ben pun menggunakan kekuatan ajaibnya untuk mengerjai si bos dengan menempatkannya sesuka hati. Kemudian di siang hari, Sam menemuinya untuk kembali menyemangatinya. Namun Ben tidak mau membahas mantannya lagi. Keduanya yang memang bersahabat dari kecil mulai terbangun kerjasamanya, di mana saat ibunya Sam tidak ada, keduanya secara sembunyi melihat majalah yang ada gambar badaknya. Di toko saat kembali melamun, ia dikerjai dengan dipeloroti celananya. Sementara di sisi lain, pekerja baru bernama Brian menunjukkan kungfunya saat bekerja. Namun manakala Brian ditertawai, ia pun memberikan tamparan aneh. Di suatu waktu, Ben mulai menaruh hati pada Sharon, bahkan berbagi makanan dengannya. Di saat itu, ia berharap bisa menghentikan waktu untuk selamanya. Namun di malam yang lain, Ben cemburu manakala Matt mengatakan kalau dirinya dan Sharon sudah berpacaran. Matt memperinci kegiatan bersama Sharon tadi malam, yang membuat Ben hancur karena gadis incarannya sudah direbut. Hal tersebut membuat ingatannya kembali muncul, di mana 3 gadis yang ia sukai menghancurkan hatinya. Yang pertama adalah seorang atlet wanita yang ia lihat di televisi, karena atlet tersebut tidak memakai sepatu saat berlari. Yang kedua adalah gurunya di sekolah yang selalu memakai rok saat mengajar. Sementara yang ketiga adalah gadis bernama Tanya yang seumuran dengannya. Di mana saat tangannya terluka, Tanya membuat Ben menyukainya sewaktu berusaha menggaruk tangannya yang gatal. Namun setelah gipsnya dilepas, tangannya dipenuhi bulu yang membuat murid-murid lain menertawainya. Ben pun langsung menenangkan Tanya, yang tanpa diduga keduanya memutuskan untuk berpacaran. Namun saat Tanya meminta kecupan, Ben panik dan menyuruhnya untuk bertemu lagi besok di hari libur agar tidak ada orang yang melihat. Sayangnya di keesokan harinya Tanya tidak datang, bahkan sudah pindah sekolah ke negara lain mengikuti pekerjaan orang tuanya. Kemudian saat kedua sahabat itu bermain catur, Ben menceritakan ketertarikannya dengan Sharon dan dinasihati agar berusaha mendapatkan gadis tersebut. Namun karena Sam yang diketahui selalu gagal dalam berhubungan, kembali tidak didengar nasihatnya. Keesokan malamnya, Matt bercerita tentang hubungannya dengan Sharon, bahkan menggambarkan bentuk tubuhnya. Tak beberapa lama bosnya masuk dan mengajak semuanya untuk melakukan pertandingan futsal dengan melawan toko cabang lain. Di saat pertandingan, Ben tampak cemburu manakala Sharon dan Matt mengobrol berdua. Sementara tim yang akan mereka lawan terlihat lebih siap dan memiliki kerjasama yang bagus. Walau timnya tidak memiliki harapan menang, mereka mencoba berusaha sebaik mungkin. Namun sayangnya, tim lawan bisa mencetak gol dengan mudah. Tim Ben yang terlihat tidak bisa bermain bola ditambah parah saat bosnya malah teleponan membicarakan pekerjaan. Di menit-menit akhir pertandingan pun dengan skor kalah telak. Si bos meminta karyawannya berusaha setidaknya mendapatkan 1 gol. Namun kembali sayang, mereka gagal mencetak gol. Ben yang sudah muak dengan pertandingan ini memutuskan untuk menghentikan waktu dan berjalan keluar dari lapangan. Setelah memandangi Sharon, ia membeli minuman. Namun tanpa diduga ada suara orang lain di sekitarnya. Tiba-tiba orang misterius tersebut bergerak manakala Ben sedang menghentikan waktu.
Setelah kembali ke lapangan dan menormalkan waktu, bosnya pun dibawa ke rumah sakit dan Matt meminta Ben untuk mengantar pulang Sharon. Namun sebelum itu, keduanya makan malam di sebuah tempat. Ben pun menanyakan tentang hubungan Sharon dengan Matt yang ternyata mereka tidak berpacaran. Sharon menjelaskan kalau dirinya masih jomblo dan berkata kalau pacar sebelumnya sudah putus beberapa tahun yang lalu. Setelah diceritakan masa lalu Sharon, Ben pun memutuskan berbagi cerita tentang Susie yang sudah mencapakannya. Obrolan tersebut pun semakin membuat keduanya lebih akrab dan Ben menceritakan kalau dirinya ingin menjadi pelukis setelah lulus kuliah. Beberapa waktu kemudian, Ben menemani Sharon sampai di pintu masuk apartemennya dan keduanya canggung saat berpisah. Di keesokan malamnya dengan kondisi masih sakit, si bos mengundang semua karyawannya pada pesta ulang tahunnya. Namun di saat itu Ben ditugaskan mencari penari khusus untuk memeriahkan acara tersebut. Sharon kemudian meminta Ben untuk datang ke pesta tersebut bersama-sama dan langsung disetujui. Di sore harinya, Ben meminta bantuan Sam untuk mencari penari khusus dan bersedia setelah dijanjikan bisa ikut ke pesta tersebut. Keduanya pun masuk ke sebuah bar yang tersedia penari khusus untuk pengunjung. Saat Sam bernegosiasi dengan wanita itu, Ben membayangkan kalau Sharon lah yang menjadi penari khusus. Kemudian di malam hari, Ben memutuskan menghentikan waktu dan berfokus pada Sharon untuk dilukis dalam berbagai sudut. Di saat jam kerja selesai, Sharon memastikan agar Ben menjemputnya untuk jadi pergi bersama-sama ke acara ulang tahun si bos. Tanpa diduga setelah diberikan kecupan hangat oleh Sharon, Ben pun untuk pertama kalinya bisa tidur nyenyak dan melupakan masalahnya dengan sang mantan. Di keesokan harinya, ia mendapat telepon dari sebuah galeri yang ingin melihat lukisan karyanya. Ben pun sangat antusias dengan undangan tersebut, tanpa mengetahui kalau dirinya sedang dikerjai. Kemudian sebelum pesta dimulai, semua pekerja toko terlihat bersiap untuk acara tersebut. Ben pun menjemput Sharon dan mereka pun tiba di rumah bosnya. Namun tanpa diduga, Ben melihat Susie yang juga datang ke pesta tersebut. Yang ternyata pacar Susie yang sekarang adalah adik dari bosnya. Susie pun memutuskan untuk menyapanya. Namun Ben berusaha tidak terlalu menggubrisnya. Saat penari khusus melakukan pertunjukan, pengawal wanita itu mencegah siapapun untuk menyentuh sang penari. Tanpa diduga saat wanita itu menoleh ke belakang, Sam baru mengetahui kalau sang penari adalah Natalie yang merupakan tetangga kecilnya. Sementara itu, si bos mencoba merayu Sharon dan memaksanya untuk ditemani di dalam kamar. Namun Sharon dengan tegas menolak ajakan tersebut dan membuat si bos tersedak oleh makanan. Tanpa diduga saat Ben mengantri toilet, ia berpapasan dengan Susie dan diminta agar kembali berhubungan. Namun saat Susie meminta maaf sambil mematuknya, Sharon melihat hal itu dan langsung memutuskan untuk pulang. Ben pun yang menolak ajakan tersebut harus terpukul saat menyadari kalau Sharon sudah menyaksikan patukan tadi. Walau waktu sudah dihentikan, ia sadar kalau masalah tersebut hanya bisa diselesaikan jika waktu bisa dimundurkan. Setelah membiarkan Sharon pergi, Ben pun memutuskan untuk menjelaskan kejadian tersebut di apartemennya. Namun Sharon menolak menemuinya, sehingga Ben harus menunggu penghuni lain untuk membuka pintu utama. Sharon yang mendapati Ben mengetuk pintunya langsung memakinya, sama persis dengan apa yang Susie lakukan. Patah hati untuk sekian kalinya, Ben pun pulang dalam keadaan sangat terpukul. Kemudian pada malam selanjutnya, ia mendapati Sharon tidak masuk kerja karena kemungkinan masih sedih dikhianati. Sepulangnya di rumah, insomnia Ben kembali menyerang sehingga dirinya tidak bisa tidur lagi. Keesokan harinya, sesuai undangan di telepon kemarin, ia masuk ke sebuah galeri ternama dan menyadari kalau dirinya sudah dikerjai. Namun tanpa diduga, pemimpin galeri melihat hasil lukisannya dan langsung tertarik untuk mengadakan pameran atas karyanya. Beberapa hari kemudian, Sharon mendapat undangan dari Ben untuk acara pameran lukisan. Dan di dalam acara, Ben merasa bahagia mengetahui pencinta lukisan yang melihat karyanya, termasuk mengundang sahabatnya. Bahkan pemilik galeri dari Amerika kagum dengan karyanya, hingga mengundangnya ke sana. Di saat Sharon mendatangi pameran tersebut, ia terpukau manakala sebagian besar lukisan yang dibuat oleh Ben objeknya adalah dirinya sendiri. Sharon pun merasa luluh dan bahagia dengan keberhasilan Ben dan menginfokan kalau dirinya sudah pindah pekerjaan.
Di kesempatan tersebut, Ben meminta maaf atas kejadian dengan Susie dan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Dengan bukti kalau Ben selalu merindukan lewat lukisan, mereka pun berpatukan dan tanpa diduga waktu bisa berhenti untuk mereka berdua. Ben pun kemudian mengajaknya keluar dan film ditutup dengan hentinya hujan salju sambil keduanya saling berpelukan. Dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.